Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, para jamaah ibadah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, serta kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa tetap bermuajahah dalam majlis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya memang mengambil tema bagaimana doa ini betapa dahsyatnya mempengaruhi kesehatan kita apabila memang doa itu betul-betul dijiwai, dimaknai, dan betul-betul kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kita berdoa, tetapi doa kita masih belum dikabulkan. Tetapi jangan heran bahwa Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Insya Allah, Allah itu akan lebih bijak daripada mungkin perasaan kita. Kalau kita kan inginnya kalau minta sekarang kudu ana saiki, ku padha ambek arek cilik aja. Kalau anak kecil minta sama orang tuanya itu kalau tidak dikasih kan nangis, geru-geru kadang-kadang. Ya, tapi makin dewasa, makin punya pemikiran-pemikiran, ya mintanya itu minta terus tidak dikasih, minta terus minta, begitu akhirnya kita juga akan diberi pada. Bapak yang dimuliakan Allah, masih ingat 3M? Menutup, mengubur, menguras. Nah, itu untuk DHF, Pak. Untuk demam berdarah. Tapi bagaimana kita untuk mengistiqomahkan diri kita di dalam setiap kali memulai sesuatu itu harus ingat 3M. Ini saya ambil dari ceramah ketika 1 Muharram di Masjid Al-Hikmah ini. Antara lain 3M itu dalam rangka untuk mengistiqomahkan kita. Apakah itu berdoa, apakah itu mau melaksanakan sesuatu ibadah, apapun pekerjaan-pekerjaan di luar ibadah, ketika kita melakukan 3M, yang pertama itu mulai dari diri sendiri. Yang kedua masih ingat? Mulai dari yang kecil. Yang ketiga, mulai saat ini juga. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, jangan nyuruh orang ya. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai saat ini juga. Jadi kalau kita punya niat, dia niatkan untuk diri kita sendiri. Mau menghafal Al-Quran misalnya, ya mulai dari kita
Mulai dari yang kecil, yang pendek-pendek dulu misalnya. Kemudian mulai ketika kita menginginkan itu saat ini juga. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu doa yang mungkin menjadi sangat dahsyat untuk kita. Ya Allah, berkahi kami dengan rahmat-Mu berupa kesehatan, kekuatan iman Islam, rizki yang barokah, kemudahan dalam segala urusan, berkah usia, serta nikmat silaturahim dengan saudara dan sahabat. Alhamdulillah. Jadi doa ini kalau kita resapi, Allah akan mendengar ini. Apa yang kita minta? Kesehatan. Ya. Insya Allah kesehatan kita yang hadir di sini cukup prima. Kalau tidak sehat, tidak sampai ke masjid. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kesehatan kita. Kekuatan iman. Karena iman ini kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Tidak tahu kita. Tapi kalau Allah memberikan rezekinya kepada kita berupa kekuatan iman dan Islam, insya Allah tidak ada orang yang bisa menghalangi itu. Rizki yang barokah. Rizki yang barokah ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan jumlahnya, tetapi barokahnya yang kita harapkan. Betapa banyak rizki-rizki kalau dihitung dari materi, itu banyak sekali orang-orang yang miliarder, yang punya uang kadang-kadang sampai kita nggak bisa ngitung, tapi kesehatannya tidak prima. Semua dibatasi. Dulu waktu muda tidak punya apa-apa, pengen beli sesuatu, pengen beli makanan enak, nggak punya uang. Nah sekarang punya uang banyak, gak oleh. Ini tidak barokah ini. Subhanallah. Ya, ini sesuatu renungan yang mungkin kita. Kalau ini kita tanamkan di dalam hati kita, insya Allah getaran-getaran, frekuensi-frekuensi yang ada di otak kita itu sekaligus menginervasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, menjadikan positif. Ya. Makanya senantiasa saya katakan bahwa kalau kita berpikiran yang positive thinking, artinya yang selalu positif-positif, maka hormonal yang ada di dalam tubuh kita itu bagus. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita menjadi bagus. Dengan sel-sel yang menjadi bagus, maka semua fungsi yang ada di dalam tubuh kita itu akan menjadi bagus juga. Itu yang secara ilmiahnya seperti itu. Ya Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen kuat ingatan atau hafalan, nah ini saya ambil juga. Yang pertama, tidak saya keluarkan satu-satu ya. Yang pertama, makan sedikit, ya cukup lah. Kalau orang kekenyangan itu biasanya apa ya? Ya ngantuk ya. Kenapa kok bisa ngantuk kan gitu? Karena orang kenyang itu makanannya banyak di dalam perut, maka secara otomatis tidak usah diperintah oleh kita, otomatis itu pembuluh darah itu banyak ke daerah perut.
Padahal pembuluh darah itu salah satunya itu adalah mensuplai oksigen di otak. Kalau kebanyakan ke perut, otaknya kurang oksigen, yang pertama kali biasanya ngantuk paling tidak. Itu ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Kemudian yang kedua, agar supaya ingatan atau kita lebih kuat, itu biasakan menunaikan sholat malam. Di dalam sholat malam itu penuh sekali dengan doa-doa apapun yang ingin kita requestkan kepada Allah, itu insya Allah akan terkabul. Asal frekuensinya betul-betul kita sampaikan betul kepada Allah. Tidak dikabulkan sekarang, besok. Tidak dikabulkan besok, lusa. Tidak dikabulkan lusa, besoknya lagi. Tidak dikabulkan, kita minta terus. Biarlah. Tidak diberikan sekarang, insya Allah menjadi tabungan untuk nanti di akhir. Pasti dong, Allah itu akan mendengar dan akan mengabulkan doa-doa kita. Hanya saja mungkin kita yang nggak sabaran, pengennya sekali minta saat itu juga diberi. Padahal belum tentu kalau diberi terus menjadi lebih baik untuk kita. Kemudian yang ketiga, ini yang penting Bapak Ibu, membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Ini yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu yang biasa hadir subuh hanya berenam apa paling banyak berenam ya, berenam. Saya biasanya baca dari HP. Saya sekarang sudah tidak lagi membaca dari HP, tetapi dengan tahu ini bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu akan lebih baik dan lebih bermakna, ya. Sehingga tidak perlu lagi. Walaupun di sini ini banyak sekali. Biasanya kita kalau di HP ini mau cari surat apa, ayat berapa langsung ya. Tapi kalau mushaf kalau tidak ditandai gitu ya, nah, kadang-kadang. Tapi kita sudah sepakat biasanya kalau pagi hari halaman sekian surat ini, nah, itu yang alhamdulillah jadi lebih suka begitu. Ini lagi Bapak Ibu, doa-doa yang perlu kita. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami badan yang sehat. Ini selalu ya, doa itu selalu minta badan kita disehatkan oleh Allah. Karena badan sehat ini salah satu faktor untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah lebih khusyuk. Ya apa kate khusuk beribadah lek awake dhewe iku ngelu misalnya. Dikai ngelu tok. Badan ndak enak semua misalnya. Tapi kalau kita senantiasa minta kepada Allah badan yang sehat, jiwa yang tenang, karena jiwa ini menjadi paket yang tidak bisa diabaikan oleh kita. Karena kalau jiwa yang nggak tenang, nggak nyaman, hati yang lapang, nah ini jadi satu paket. Pikiran yang jernih, keluarga yang bahagia, persahabatan yang tulus, rezeki yang diberkahi. Senantiasa minta rezeki. Sekali lagi saya sampaikan bahwa rezeki itu bukan hanya materi. Kita diberi sehat itu rezeki sangat luar biasa. Kita diberi sempat. Ini hanya beberapa ya. Di lingkungan kita ini berapa ratus jiwa yang ada, tetapi yang diberi kesempatan ke masjid Al-Hikmah hanya berapa persen ini? Nah,
Nah, disinilah bentuk syukur kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, bisa sampai di sini. Insya Allah semuanya ini menjadi orang-orang yang sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Loh Pak, saya ini sakit Pak. Saya lihat Pak Wi itu dari tadi itu. Kenapa Pak Wi? Apa pernah jatuh? Oh memang sakit, ya. Ada terapinya, bagus. Itu ada sesuatu, peredaran darahnya biasanya di situ kurang lancar, Pak Wi. Kasih aja apa namanya, hangat-hangat, Pak Wi. Udah. Wah ini jangan, Pak. Memang pensiun itu gak enak, Pak. Gak enak ya. Tapi bagi saya itu enak, Pak. Ya. Ya. Oh yang ketun kok udah disik-disik gitu ya. Subhanallah, pensiun wis gak ngurusi target. Ndak direcoi jadi PPKOM. Subhanallah. Ya, kalau ingat begitu ya. Nah, disitulah muncul bahwa kebahagiaan kita itu bagaimana menyikapi kondisi kita. Ya, kondisi kita saat ini dan syukuri apa yang ada saat ini. Tidak sama, mungkin salah satu di antara Bapak Ibu sedikit banyak sing kena lututnya misalnya. Lah itu wajar. Wong sampun sepuh. Kalau masih SD terus lututnya itu sakit, wah ini ada sesuatu tidak benar ini. Lah kalau ya hanya diberi sakit saja wajar, wong Allah itu memberikan nikmat itu full ketika kita masih remaja, sehat dan sebagainya. Makin lama nikmat itu makin dikurangi. Entah nikmat yang mana di kesehatan ini yang dikurangi oleh Allah. Fungsinya apa? Fungsinya selalu ingat bahwa Allah dulu memberikan bahu kita, ya masih enak, tidak terasa apa-apa, mau badminton yo enak, mau. Nah sekarang diberi, agar supaya bisa kita mengingat Pak Wi, jangan dibuat enjoy. Allah memberikan kepada kita seperti itu adalah ya dinikmati aja. Insya Allah suatu saat itu akan diangkat oleh Allah SWT. Cuma kapan saya nggak tahu. Ya. Nah dinikmati sambil dipijeti. Syukur-syukur koncone sing mijeti. Iya. Gitu ya. Begitu juga begitu. Jadi rasa seperti itu, rasa sakit itu ditepuk-tepuk saja. Itu ditepuk, artinya di tempat di mana yang sakit itu ditepuk-tepuk. Itu secara physically itu akan melancarkan peredaran darah. Iya, digerakkan. Digerakkan. Pok. Kalau nepuk begini ya. Jangan gini ya. Kan gini tuh lebih. Itu di samping udara juga ini lembut masuk ke dimanapun ya. Jadi biasanya terus itu akan peredaran darahnya meningkat, memperbaiki sel. Di samping pikiran kita jangan menolak ya. Aduh pancet aja jadi Pak Taufik. Itu menolak itu namanya itu. Tapi positive thinking lah, insya Allah Allah akan menyembuhkan dengan cara-cara yang begini. Ya. Saya ada satu materi nanti bagaimana tubuh ini bisa mengcounter terhadap bentuk-bentuk sakit, bentuk-bentuk penyakit yang secara self-limiting, jadi akan dihilangkan oleh tubuh sendiri. Ya. Dan beberapa tes otot yang
bagaimana yang bagus. Insya Allah kalau pas ada pertemuan berikutnya akan kita ulas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, efek bacaan ayat-ayat Al-Quran ini yang perlu kita ketahui. Saya ambil dari Dr. Al-Qadi, pakar psikiatri di Great Florida Clinic Amerika Serikat, mengatakan bahwa efek dari bacaan ayat-ayat Al-Quran itu akan berpengaruh kepada fisiologi tubuh kita. Fisiologi tubuh kita itu fungsi-fungsi tubuh secara keseluruhan. Ini sangat besar sekali efeknya. Ada penelitian, saya pernah baca, ketika kita dibacakan Al-Quran, sel-sel darah itu yang tadinya berpencar-pencar, tidak teratur, ketika ada ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan, itu akan menyatu dan gerakannya teratur. Nah, ini menandakan bahwa efek secara fisiologi itu sangat besar kepada tubuh kita. Mengurangi kesedihan. Sudah pernah dicoba? Lek pas sedih baca Al-Quran, sedihnya hilang. Tapi tidak bisa ngurangi utang. Ya, utang itu bisanya harus dibayar. Tapi ada cara-cara tertentu Allah akan memberikan jalannya. Bukan memberikan duit langsung, jatuh duit bisa. Tidak. Tapi pada prinsipnya baca Al-Quran itu mengurangi kesedihan. Ketika kita sedih, bermohon kepada Allah, berdoa, kemudian dibarengi dengan bacaan Al-Quran, itu insya Allah akan berpengaruh terhadap kesedihan-kesedihan kita. Dapat memberikan ketenangan jiwa, pasti. Ya. Ketika ini secara fisiologisnya sudah ada pengaruhnya, kemudian secara psikologisnya bahwa kita bisa kesedihan-kesedihan itu bisa direduksi, bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan, akhirnya ketenangan jiwa itu akan muncul. Ya. Insya Allah yang hadir di sini jiwanya tenang enggak? Insya Allah ya. Tapi ya kita nggak tahu kok orang. Saya walaupun dokter nggak tahu jenengan saiki ono sing dipikir, sing iki, enggak tahu. Yang tahu jenengan sama Gusti Allah. Makanya itu hanya cantolannya yang kesana saja. Jangan minta sama dokter. Dokter itu tidak tahu apa-apa. Dokter akan dokter psikiatri misalnya, dia lebih banyak berdialog, mencari penyebab, solusinya, kemungkinannya begini. Lek gak iso turu kayak obat tidur. Obat tidur itu belum tentu ya, itu salah satu solusinya. Tapi memang untuk sementara agar si fisiologisnya betul-betul tenang diberikan. Tapi kalau diberikan terus-terusan salah. Akan ketergantungan terus. Ada yang pernah merasakan ketergantungan obat tidur? Mudah-mudahan tidak. Ya, alhamdulillah tidak. Jangan coba-coba ya, jangan coba. Narkoba yang sekarang itu yang menjadi perusak generasi muda kita, itu salah satunya berpengaruh kepada otak. Otaknya itu dipres, jadi nggak bisa berpikir, tapi kelentruk turu tok. Ya, gitu ya. Ini Bapak Ibu pernah membaca ketika di surat Yasin, ketika anggota tubuh bersaksi. Ya, ayat 65. Pada hari ini, nyetrum. Ini baru setrum di sini ya, belum setrum di akhirat. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, kaki mereka, mata mereka tadi. Semua yang bersaksi itu nanti itu adalah itu. Makanya sekarang
Insya Allah kalau Bapak Ibu pada saat ini yang menjadi saksinya itu adalah, oh pernah duduk di masjid, itu berarti di mana tempat duduk kita akan menjadi saksi, yang menopang kita akan menjadi saksi. Ya, itu yang perlu nanti, sehingga ketika kita akan berbuat sesuatu, nah ini berbuat sesuatu, ya Allah, ini akan bersaksi nanti. Dulu waktu kita masih kecil sering ngambil mangganya orang gitu. Tebu diambil. Sekarang enggak ada tebu ya. Kalau dulu kita kan main layangan, main tebu, main apa? Iya. Nah, sekarang sudah beda, ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau kita ingat ini, kita sudah tidak ada sesuatu yang akan dikerjakan ketika itu tidak sesuai dengan syariat. Bapak yang dimuliakan Allah, tentunya Bapak Ibu sudah banyak yang hafal tentang doa-doa rutin sehari-hari. Dari kita bangun tidur, ada doa bangun tidur. Masih ingat? Ya. Ini biasanya kalau kita pengen tahu nanti, ya udah ada banyak soalnya. Kemudian bisa diambil di YouTube, ada banyak sekarang doa-doa itu. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu kalau diisi dengan doa-doa, insya Allah itu akan menjadi luar biasa bagi kita. Tidur, mau kamar mandi, ada doanya. Oke? Allahumma a'udzubika minal hubsi wal khaba'is, misalnya begitu. Keluar kamar mandi juga begitu. Jadi setiap ada langkah keluar. Habis wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Mungkin ada doa-doa yang lain, silakan. Doa sesudah adzan, loh ada semua. Kalau kita luar biasa kalau ini kita terapkan. Doa masuk masjid. Nah ini Pak Santo, mungkin saya juga tidak hafal Pak Yanto. Kalau ada stiker Pak Santo, nanti saya ada di rumah, lupa saya bawa Pak Santo. Iya banyak sekarang dia. Nanti tinggal ditempel Pak Santo. Lek lali tagih Pak ya. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, banyak sekali. Sesudah sholat, zikir dan lain sebagainya, insya Allah ini sudah dilakukan sendiri-sendiri dengan segala versinya. Doa pagi, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan kalau kita mau ke kendaraan, masuk pasar atau mau ke kantor yang belum pensiun. Ada yang belum pensiun ya? Lo mau kalau ibu-ibu mau masuk pasar loh, mestinya juga ada doanya itu. Tinggal melihat. Karena saya enggak pernah ke pasar, jadi enggak hafal ini. Hari sore, hari atau petang itu ada doanya. Doa ketika kita berbuka puasa juga ada. Doa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum gym. Kira-kira gitu. Kadang-kadang hati kita ini kan berbolak-balik biasanya, karena Allah itu membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ketika hati kita sudah mulai nggak nyaman dan lain sebagainya, nah ini
sesuatu ujian, bahwa kembalilah bahwa dan berdoalah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar tetap Allah berikan ketetapan di dalam agama kita, artinya keimanan kita. Dan ketika yang paling sulit ketika kita disakiti orang, difitnah orang, dibicarakan dan sebenarnya digibah dan lain sebagainya, silahkan untuk memaafkan, karena dengan memaafkan itu bisa lapang. Justru jangan membalas dengan keadaan yang sama, akhirnya sama saja. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya hormati. Materi kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit banyak saya berbicara yang tidak monoton terus, bahkan guyon-guyon. Mohon maaf bila ada yang tersinggung, karena bukan maksud untuk menyinggung, tetapi itu adalah untuk menghidupkan suasana saja. Mudah-mudahan yang pensiun tidak tersinggung. Karena pensiun memang tidak enak, tapi enak kan gitu. Baiklah Bapak Ibu, karena ini sudah suruk ya, sudah pas berarti ya. Alhamdulillah Pak Santo menyediakan nasi kuning ya. Ada apa ini Pak Santo ini? Oh, alhamdulillah. Bu Santo dapat rezeki, alhamdulillah, berbagi dengan kita. Loh, ini satu hal yang sangat luar biasa loh. Tidak sedikit orang-orang dapat rezeki cukup dewe. Baiklah, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan, menjadi doa, menjadi harapan Bu Santo sekeluarga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.